Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana belajar dengan iman. Iman adalah kepercayaan, keyakinan terhadap apa yang kita yakini. Dalam Islam, rukun iman ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Berbicara tentang iman, apalagi terhadap hal-hal yang gaib, yang tidak nyata, seringkali kita dicemooh orang. Dianggap kita adalah peramal. Bahkan ada orang yang mengatakan dia adalah peramal-peramal yang notabene belum pernah mengalami. Jika kita keyakinan kita kepada Allah, lalu harus diukur dengan itu. Bagaimana kita bisa dikatakan iman atau yakin? Bahwa kita percaya, maka runtuhlah kepercayaan itu. Runtuhlah kepercayaan itu jika kita mempertanyakan seperti itu. Misalnya, tentang hari kiamat, kita semua belum pernah mengalami. Tentang akhirat, kita belum pernah tahu. Kalau kita mempercayakan itu, dan kita tidak percaya tentang itu, tentu kita tergolong orang-orang yang gagal iman. Mohon maaf. Nah, sekarang bagaimana kembali kita belajar dengan iman? Belajar dengan iman akan sangat memudahkan kita untuk memperoleh sesuatu yang benar. Ambillah contoh. Saya telah lama belajar bahasa dan tidak pernah menemukan satu buku bahasa pun yang menyebutkan bahwa bahasa berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buku-buku di sekolah, buku-buku di perguruan tinggi, para penulis, para pengajar, para ahli bahasa nampaknya tabu untuk mengatakan itu. Kenapa? Barangkali perlu diragukan keimanannya. Dia yakin enggak terhadap Al-Quran yang telah menyebutkan bahwa bahasa berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa itu tidak berani mencantumkan dalam modul-modul pembelajaran? Di dalam buku-buku teori. Bahkan lebih suka merujuk kepada teori-teori yang sebenarnya merupakan spekulasi. Saya ambil contoh misalnya. Teori yang banyak dirujuk, yang diidolakan para ahli bahasa adalah teorinya Noam Chomsky tentang Language Acquisition Device, piranti pemerolehan bahasa. Chomsky yakin bahwa di dalam diri anak manusia itu ada piranti pemerolehan bahasa atau bakat bahasa. Sehingga anak manusia pasti berbeda dengan binatang, akan dapat diajak bicara. Ini teori yang primadona para ahli bahasa. Tetapi sekarang sudah banyak para ahli yang membahas asal-usul bahasa dalam perspektif Al-Quran. Chomsky tidak membahas asal-usul bahasa, tetapi hanya membahas bagaimana orang bisa berbahasa. Pembahasan asal-usul bahasa dalam perspektif Al-Quran seharusnya merujuk ayat-ayat yang cukup lengkap sehingga bisa dipakai untuk menjadi pedoman para pengajar bahasa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 31, Allah sudah menunjukkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikata. Faqala ambi'uni bi asma'i haulai in kuntum shadiqin. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Yakin atau tidak? Seharusnya kita yakin, percaya
bahwa itu Allah telah mengajarkan bahasa kepada Adam. Adam mengajarkan bahasa kepada anak-anaknya, cucu-cucunya. Lalu orang cerdas biasanya juga bertanya begini, bagaimana mungkin bahasa berasal dari satu bahasa, sementara di muka bumi ini ribuan bahasa? Logikanya sangat sederhana. Kita dalam satu keluarga, tidak ada yang persis pun suaranya antara si anak dan si bapak masih bisa dibedakan. Apalagi dengan anggota keluarga yang lain. Gaya berbicaranya juga berbeda, tidak akan bisa persis sama. Pilihan katanya juga tidak sama, struktur kalimatnya juga tidak sama, gaya bicaranya bisa jadi berbeda. Jika ini menyebar ke seluruh antero dunia, maka akan dipastikan akan menghasilkan logat-logat, idiolek-idiolek, dialek yang berbeda. Sangat sederhana, itu berlangsung dalam ribuan tahun, bukan sehari dua hari. Rumpun bahasa kita sebelah, meskipun sama-sama bahasa dialeknya, pasti akan berbeda. Ini logikanya. Nah, sekarang apalagi yang harus kita ragukan dari Al-Quran? Ya. Satu hal lagi yang ingin saya sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama minadh-dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna ana hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi. Sulbi itu sperma. Dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa, roh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Ini adalah sebuah dialog jiwa manusia, roh manusia dengan Allah sebelum lahir. Apakah Anda yakin itu? Apakah Anda ingat itu? Tentu tidak. Tapi karena kitab suci adalah salah satu yang harus kita imani, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa peristiwa itu terjadi, bahwa dialog antara setiap roh manusia dengan Tuhan sebelum kelahiran itu terjadi. Nah, inilah asal-usul bahasa. Dengan mudah kita pastikan bahwa asal-usul bahasa dari Allah. Allah mengajarkan kepada Adam, Adam mengajarkan pada anak cucunya. Kita yang lahir di muka bumi ini sebelumnya sudah dijanji dengan dialog kita dengan Allah. Itulah asal-usul bahasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.